Guys, berikut ini saya akan jabarkan beberapa kekeliruan dalam memahami kasus pengeroyokan di Masjid Agung Sibolga. Kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pemuda di kompleks Masjid Agung Sibolga telah menjadi perhatian publik nasional. Namun di tengah derasnya arus informasi, banyak kesimpulan yang muncul secara tergesa-gesa tanpa menimbang konteks sosial, data lapangan, dan hasil penyelidikan resmi. Akibatnya, opini publik kerap dibangun di atas persepsi keliru. Berikut beberapa kekeliruan yang perlu diluruskan agar masyarakat memahami persoalan ini secara utuh dan adil. 1. Pernyataan bias dan potensi framing dari akademisi. Salah satu akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Amanah Nuris, dalam wawancara dengan BBC News Indonesia 4 November 2025, menyebut bahwa fenomena seperti ini merupakan bentuk fanatisme sempit dan bahwa masjid kini kerap kali dijadikan ruang kekuasaan lokal bagi sebagian orang. Meskipun analisis ini mungkin dimaksudkan untuk pandangan sosiologis umum, penyandingannya dengan kasus Sibolga menimbulkan tafsir publik seolah pengurus Masjid Agung berperan dalam kekerasan tersebut. Padahal, berdasarkan penjelasan aparat kepolisian, pelaku merupakan sekelompok preman yang sering berada di sekitar masjid, bukan pengurus masjid maupun jamaah aktif. Pernyataan ilmiah seyogianya tidak digeneralisasi pada kasus spesifik tanpa dasar empirik yang jelas. Disinilah pentingnya kehati-hatian akademik agar analisis tidak berubah menjadi framing yang memperkeruh persepsi masyarakat terhadap lembaga keagamaan. 2. Klaim pemuda Aceh yang menimbulkan persepsi keliru. Banyak media awal memberitakan korban sebagai pemuda Aceh, padahal hasil identifikasi menunjukkan bahwa korban adalah warga Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, keturunan Semelu. Penyebutan asal daerah tanpa verifikasi identitas yang tepat berpotensi menimbulkan sentimen antar daerah dan kesalahpahaman etnis. Dalam konteks multikultural seperti Indonesia, keakuratan identitas bukan sekedar detail administratif, tetapi faktor penting dalam menjaga harmoni sosial. 3. Anggapan Masjid Agung Sibolga sebagai ruang tertutup. Sebagian komentar publik, termasuk di media sosial, menyebut seolah Masjid Agung Sibolga menolak orang luar untuk beribadah. Faktanya, masjid tersebut terbuka 24 jam dan menerima siapapun yang ingin beribadah atau istirahat. Sebagaimana kesaksian warga sekitar dan jamaah tetap. Narasi masjid tertutup muncul akibat kesalahpahaman dari framing awal media dan tidak sesuai dengan praktek keseharian di lapangan. Menyematkan stigma eksklusif terhadap masjid justru merusak citra rumah ibadah sebagai ruang keterbukaan dan rahmat bagi semua manusia. 4. Status korban yang disebut musafir. Beredar pula narasi bahwa korban adalah musafir yang sedang menumpang beristirahat. Faktanya, korban sering menginap di masjid tersebut dan dikenal warga sekitar, bukan pendatang baru yang tidak dikenal. Penyebutan musafir memberi kesan bahwa korban merupakan orang asing dan tidak dikenal, yang kemudian dijadikan dasar simpati emosional oleh sebagian warganet tanpa memeriksa konteks sebenarnya. Penggunaan istilah keagamaan sebaiknya disertai verifikasi agar tidak mengaburkan fakta. 5. Waktu kejadian dan persepsi mengapa tidak dilerai. Kejadian terjadi pada dini hari, pukul 3, saat situasi sekitar relatif sepi dan sebagian warga sudah beristirahat. Pertanyaan mengapa tidak ada yang melerai harus dipahami dalam konteks waktu dan lokasi. Insiden terjadi cepat, spontan, dan tidak disadari oleh jamaah masjid lain. Fakta ini diungkap aparat setelah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi. Kritik terhadap warga yang tidak melerai perlu dipertimbangkan kondisi faktual, bukan asumsi moral sepihak. 6. Respon tidak sehat dan munculnya sentimen SARA. Pasca kejadian, media sosial dipenuhi komentar bernuansa SARA, terutama dari akun anonim atau beberapa akun ada namanya, cuman tidak disebutkan namanya ya, untuk menjaga kode etik jurnalistik. Jadi mereka menulis komentar seperti
tebak agamanya apa gitu ya, atau oh ini ajaran siapa, nah ini ajaran nabi siapa. Nah itu kan, nah narasi semacam ini sangat berbahaya karena mengalihkan fokus dari tindakan kriminal individu menjadi tudingan terhadap agama tertentu. Kekerasan adalah pelanggaran hukum, bukan ajaran agama. Tindakan pelaku harus diproses secara hukum, bukan dijadikan alasan untuk menyerang simbol-simbol keagamaan. Publik seharusnya menahan diri agar tidak memperluas luka sosial dengan ujaran intoleran. Tuh. 7. Pelaku adalah preman setempat, bukan pengurus masjid atau jamaah. Salah satu kekeliruan yang besar dalam memahami kasus ini adalah menyamakan pelaku pengeroyokan dengan pengurus atau jamaah masjid. Berdasarkan keterangan resmi aparat kepolisian, para pelaku adalah preman setempat yang kerap nongkrong di sekitar kompleks masjid, bukan bagian dari struktur pengelola atau jamaah tetap. Hal ini penting ditegaskan agar masyarakat tidak menstigma lembaga masjid atau umat Islam secara umum. Pengurus masjid memiliki fungsi sosial, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan keamanan rumah ibadah, bukan melakukan kekerasan. Menertibkan masjid adalah tanggung jawab moral, sedangkan memukul, mengeroyok, atau menganiaya adalah tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum. Membedakan dua hal ini menunjukkan kedewasaan berpikir bahwa agama tidak identik dengan perilaku oknum dan pengurus masjid tidak identik dengan pelaku kekerasan. Premanisme harus dikutuk tanpa perlu menyeret simbol keagamaan sebagai kambing hitam. Itulah esensi keadilan dalam melihat peristiwa sosial. 8. Peran media dalam menjaga akurasi dan etika pemberitaan. Kekeliruan persepsi publik sebagian besar bermula dari judul dan narasi berita yang tidak proporsional. Dalam etika jurnalistik, setiap informasi harus diverifikasi, berimbang, dan tidak membangun prasangka terhadap kelompok tertentu. Pemberitaan yang terburu-buru justru menimbulkan polarisasi sosial dan memperburuk citra lembaga keagamaan. Media memiliki tanggung jawab moral untuk memulihkan persepsi dengan klarifikasi lanjutan saat data baru muncul. Sebagai penutup, kekerasan di Masjid Agung Sibolga adalah tragedi kemanusiaan yang harus diusut secara hukum dan harus diusut tuntas, bukan dijadikan sebagai bahan generalisasi sosial atau ideologis. Menyalahkan agama, etnis, atau pengurus masjid tanpa dasar adalah bentuk ketidakadilan informasi. Masyarakat perlu belajar memilah fakta dari opini, data dari narasi, agar tragedi ini menjadi pelajaran bersama tentang pentingnya verifikasi, empati, dan kehati-hatian dalam menilai peristiwa sosial. Itu. Saya Engran Ispandi Silalahi, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Putra Tapteng, oi Dusana, Horas.